Halo semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa, aku menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Ada calm, ada endorsement, ada profesional, life and learning, alliance, origin. Oke. Kita akan klarifikasi satu-satu energi dan pesan untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk hari ini? Five of Swords, Seven of Wands, the High Priestess, Eight of Pentacles, Six of Cups, the Hermit. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Untuk kalian yang sedang berada dalam situasi yang dimana di sini ada yang baru saja ditinggalkan oleh seseorang, ada yang lagi dikecewakan oleh seseorang. Diharapkan untuk kamu bisa menenangkan pikiran kamu. Jangan terlalu bersedih secara berlebihan ya. Ketika ada seseorang yang memutuskan untuk pergi dari hidup kamu, tenang. Jika takdirnya seseorang itu adalah milik kamu, meskipun kalian terpisah, meskipun dia ninggalin kamu, ada saatnya dia bakal balik lagi ke kamu kalau memang takdirnya untuk kamu. Tapi buat apa kamu menangis secara berlebihan, meratapi bersedih secara berlebihan, jika memang sesuatu yang hilang itu ya adalah seseorang yang bukan menjadi takdir kamu. Buat apa? Walaupun kamu berusaha untuk genggam erat, berusaha untuk melakukan ini itu, untuk mempertahankan seseorang itu tetap ada dalam hidup kamu. Kalau memang bukan takdir kamu, ya tetap ada jalan untuk dia dijauhkan atau dihancurkan ya dari hidup kamu. Dan percayalah, tetaplah tenang. Yang memang bukan terbaik
akan dijauhkan dari kamu agar yang terbaik bisa lebih cepat untuk hadir dalam hidup kamu. Bersedih boleh ketika kamu ditinggalkan atau kehilangan seseorang, tapi meratapi terlalu berlebihan itu yang gak boleh. Ya, karena kamu harus yakin, mungkin sudah saatnya segera kamu menemukan seseorang yang lebih baik. Makanya jangan terlalu menggenggam atau merasa memiliki. Jangan terlalu berharap tinggi. Agar ketika kamu terlepas dari seseorang, kamu gak merasa hancur berlebihan. Ya. Terus di sini gak semuanya masalah bisa diatasi dengan menyogok ya, kayak nyogok gitu ya di sini. Atau kayak di sini itu awas atau hati-hati gitu ya. Awas atau hati-hati. Di sini kalau misalkan ada masalah, jangan semua masalah itu disepelekan. Kayak apa ya? Ada masalah, halah nanti dikasih ini aja beres gitu. Ya, mungkin entah ya apapun masalahnya, kayak udahlah nanti dikasih ini udah bakal selesai. Lah, itu jangan sampai seperti itu. Karena di sini penyelesaian masalah itu nggak semua harus dilakukan seperti itu ya. Memang ada lah ya melakukan seperti itu. Tapi ini kayak nanti akan menjadi masalah untuk kedepannya. Ya. Entah apa ya. Beberapa dari kalian lah ada masalah misalkan. Kalian berpikir, oh masalah ini nanti orangnya dikasih ini, selesailah itu masalahnya gitu ya. Ternyata sesuatu yang kamu kasih atau kamu berikan kepada seseorang itu bisa menyebabkan masalah di kemudian hari ya. Makanya harus waspada atau hati-hati. Untuk kalian ya yang punya masalah terus ada niatan untuk memberikan sesuatu agar masalah itu selesai, hati-hati dan waspada ya. Nggak semuanya visioner di sini. Untuk beberapa dari kalian, ingat-ingat ada yang terkena masalah, yang menghadapi masalah, terus kalian ada niatan untuk memberikan sesuatu nih agar masalah itu selesai. Lah itu harus waspada. Sesuatu yang kamu beri itu nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Oke. Terus ada seseorang yang masih ingin mempertahankan kamu. Kamu menjalani hubungan nih sama seseorang. Dibilang dia sayang sama kamu ya sayang. Tapi dibilang dia serius sama kamu, ini masih bimbang. Karena apa? Dia tuh dengan seenaknya datang dan pergi gitu ya. Setiap kamu meminta kejelasan selalu ngegantung. Nggak ada bener-bener kejelasan yang pasti dalam sebuah hubungan ya. Tapi kalau kamu pergi dengan seenaknya, tiba-tiba dia datang, siapa yang bilang mau putus? Kenapa sih kamu dengan mudah ngomong putus terus gitu ya? Padahal dipertahankan juga bikin sakit hati, yang dimana dia selalu melakukan sesuatu seenaknya lah dalam hubungan. Ya nggak bisa ya, maksudnya dia ngilang seenaknya, nggak komunikasi seenaknya, fokus sama hidupnya sendiri tanpa memikirkan kamu. Tapi kalau kamu nyerah, kamu pergi, dia seolah-olah mempertahankan. Lah, ini adalah seseorang yang memang sebenarnya sudah tidak layak untuk kamu pertahankan. Karena seseorang seperti ini adalah seseorang yang hanya menginginkan kesenangan. Dia mau memiliki tapi tidak mau merawat sesuatu. Kayak misalkan bunga. Dia punya bunga, dia ingin memiliki bunga itu, tapi nggak mau ngerawatnya, nggak mau nyiram, nggak mau mupuk ya. Nanti kalau bunganya mati kayak nyesel, atau bunganya diambil orang ya, kayak marah-marah, itu bungaku dan sebagainya, tapi nggak terawat ya. Kayak hubungan itu nggak dirawat sama dia, kayak dia melakukan sesuatu seenaknya tanpa memupuk, tanpa menyiram ya. Tapi kalau kamu nyerah dalam sebuah hubungan itu, dia kayak seolah-olah playing victim banget. Kapan aku bilang
putus gitu, atau kamu mencoba untuk cari yang lain, kamu yang selingkuh, kenapa aku belum memutuskan untuk selesai lah. Kalau menurutku di sini langsung ambil ketegasan, kasih tahu dia kalau kamu kayak gini terus, udah, mau kamu ngomong belum putus, aku anggap udah putus. Karena bukan seperti ini dalam hubungan. Dalam hubungan itu harus ada komunikasi. Nggak bisa kayak hanya satu arah seperti ini seenaknya kamu. Ya, kayak gitu. Jadi awas jangan sampai kamu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kamu pertahankan, karena ya kamu hanya buang-buang waktu. Oke. Banyak berdoa di sini. Ya. Terutama dalam pekerjaan kamu. Agar di sini kamu itu kayak selalu bisa membatasi diri kamu. Kalau kamu mungkin lebih banyak berdoa, kamu bisa lebih mengantisipasi ya. Kalau sedih, nggak sedih terlalu berlebihan. Kalau bahagia, nggak bahagia terlalu berlebihan. Ya, ketika kamu mengingat Tuhan, kamu akan mengimani yang namanya takdir ya di sini. Jadi ada sebuah situasi yang dimana itu tadi ya, seperti aku ngomong, kalau ada sesuatu yang milik kamu, ya pasti apapun hambatan dan halangannya pasti bakal tetap milik kamu. Begitupun juga sesuatu yang bukan milik kamu, mau kamu genggam seperti apa, ya bakal terlepas dari hidup kamu. Dan untuk kalian di sini, mungkin dengan berdoa akan membantu kamu memperkuat iman kamu itu ya, percaya yang namanya takdir itu ya. Terus di sini kalau kamu sedih, tetaplah profesional dalam bekerja ya. Jangan sampai sedih malah membuat kamu jadi nggak fokus dalam pekerjaan kamu, yang bisa jadi masalah di kemudian hari. Ya, makanya di sini banyak berdoa agar apa? Agar kamu kalau sedih tuh nggak sedih berlebihan gitu loh. Ingat gitu ya, ingat Tuhan, ingat Tuhannya itu ya namanya takdir ya. Pasti ini udah jalan yang terbaik buat kamu gitu. Pasti akan percaya seperti itu. Ya, dan hati-hati juga. Banyak berdoanya juga di sini tuh ada dalam pekerjaan kamu seseorang yang merasa iri dengan profesi yang kamu miliki. Entah itu rekan kerja kamu, entah itu apa, di sini kayak disuruh banyak berdoa karena ada seseorang yang merasa kayak kamu itu menjadi hambatan atau halangan dalam dia mendapatkan apa yang dia mau dalam sebuah pekerjaan. Ya, pokoknya lagi ada yang iri dengan profesi kamu lah, dengan pekerjaan kamu di sini. Makanya harus banyak berdoa dan hati-hati ya. Mohon perlindungan sama Tuhan untuk dijauhkan dari orang-orang yang berniat kurang baik. Terus di sini untuk kalian ada yang selalu mengulang sebuah situasi yang sama dalam hidup. Kayak kamu mengalami sebuah hal yang berulang-ulang. Entah itu dengan orang yang sama, entah itu dengan orang yang berbeda, kamu mengalami situasi berulang. Kayak hubungannya itu muter-muter di situ aja. Karena di sini kamu belum bisa untuk mengambil sebuah pembelajaran dalam hidup kamu. Makanya sesuatu itu diulang-ulang terus. Putus nyambung, gini-gini aja, masalah yang sama. Karena bagi semesta kamu belum lulus ujian. Makanya ya diulang-ulang terus seperti ini. Apalagi dalam hubungan. Untuk kalian yang ngerasa, jangan-jangan aku jodohku ditutup orang nih. Kenapa kok aku gagal terus? Lah,
udah saatnya kita juga untuk bisa introspeksi diri ya, nggak harus menyalahkan seseorang terus. Oke, seseorang itu salah, tapi kita juga nggak selalu benar gitu. Kenapa kok situasinya berulang-ulang seperti ini? Kenapa kok gagal seperti ini? Kenapa kok diselingkuhin terus? Kenapa kok dimanfaatkan terus dan sebagainya? Berarti ada satu hal yang dimana ada ujian dari semesta yang kamu itu nggak lulus. Makanya diulang-ulang terus ceritanya itu seperti ini aja. Ya, meskipun dengan orang yang berbeda tapi ceritanya itu tetap sama, dikhianati terus. Berarti ada hal yang harus kamu rubah. Entah itu keputusan kamu, entah itu sikap kamu. Kalau kamu benar-benar udah bisa mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi, ini semua nggak akan seperti ini. Nggak akan muter-muter seperti ini. Nggak akan ada kegagalan terus. Pasti kamu akan masuk ke babak baru dalam hidup kamu. Ya. Jadi di sini kayak kamu lagi dapat ujian sekolah, biar kamu naik kelas. Ya. Ya, nilai kamu harus bagus. Ya. Terus ujian kamu harus benar gitu, hasilnya harus baik. Lah kalau misalkan kamu nggak lulus, diulang lagi, berarti ujiannya itu kamu ngulang lagi ujian, karena jawaban kamu itu belum benar. Yang kamu isi itu belum benar. Kalau kamu masih mau kalau kamu ngisi jawaban itu dengan jawaban yang sama, ya kamu diulang-ulang terus sampai jawaban kamu berbeda. Lah dari situ kita kan bisa nyimpulin, kenapa aku diulang-ulang terus? Mungkin akunya nih yang salah juga, selalu mengambil keputusan yang sama. Mungkin ada sesuatu yang salah tapi aku masih gitu-gitu aja. Masih melakukan keputusan yang sama, masih melakukan tindakan yang sama. Ya, kayak gitu. Jadi ada situasi di mana jika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan, ya oke, orang itu salah, tapi jangan selalu kayak berfokus pada situasi di mana kamu nyalain orang itu terus atas kegagalan yang terjadi. Tapi kita juga harus tahu, oke dia salah, tapi nggak semuanya kita benar. Ya. Introspeksi diri lebih dulu itu lebih baik. Ya, jadi di sini coba untuk berusaha belajar dari apa yang sudah terjadi agar kamu bisa masuk ke fase baru dalam hidup kamu. Terus ada seseorang di masa lalu kamu yang lagi kangen banget sama kamu. Ya, seseorang ini ingin kembali sama kamu. Dia saat ini lagi mengingat-ingat momen kebersamaan sekalian. Kayak kamu itu pernah satu tempat gitu ya, entah itu satu kampus, satu kerjaan, satu lingkungan tempat tinggal atau apa. Pokoknya ada seseorang yang suka sama kamu, entah kalian punya hubungan atau enggak ya. Pokoknya orang yang udah berlalu, orang yang udah lama kamu kenal. Orang ini sangat merindukan kamu. Entah itu orang yang pernah mengagumi kamu ketika kamu masih satu tempat sama dia, tapi mungkin dia udah pindah, sehingga saat ini dia begitu merindukan kamu. Dia stalkingin media sosial kamu untuk mencari tahu kabar kamu saat ini seperti apa. Ya. Oke, di sini untuk kalian yang dimana lagi berusaha untuk move on dari seseorang, di sini jangan terlalu memaksakan untuk melupakan seseorang, karena kamu semakin berusaha untuk melupakan, semakin pula kamu akan teringat dia. Jadi semakin berusaha dilupakan, semakin keinget, semakin kepikiran, semakin terbayang-bayang. Terus gimana dong? Yang ada itu ya, yang pertama, terima kenyataan kalau kamu udah nggak sama dia. Ikhlaskan apa yang udah terjadi, karena beberapa mungkin ada lah ya, kayak rasa nggak terima. Aku udah melakukan ini, udah melakukan itu, udah berbuat banyak untuk dia, tapi kenapa dia kok ninggalin aku? Kenapa dia milih orang lain dan sebagainya? Lah, itu berarti kondisinya kamu belum ikhlas atau belum nerima. Kalau kamu ingin benar-benar terlepas dari situasi ini, ikhlaskan.
Relakan, terima kenyataan bahwa inilah jalan kamu, inilah yang terbaik untuk kamu. Ya. Dan yang penting, terkadang menjauh dari seseorang adalah keputusan yang tepat. Menghindar, menjauh, ya, ngeblok gitu ya, ngeblokir, atau enggak mengikuti media sosialnya. Ya, pokoknya menjauh lah. Jangan berusaha untuk melupakan, tapi berusahalah untuk menjauh. Ya, apalagi orang ini tuh adalah seseorang yang udah bikin kamu sakit hati, ya, secara terus-menerus, bikin kamu kecewa. Ngeblok, tidak mengikuti media sosialnya, tidak lagi mau tahu semua hal tentang dia. Ini bukan memutus silaturahmi atau berusaha membenci dia, enggak. Tapi kamu ingin memutus rasa sakit hati kamu, kecewa kamu, rasa tidak terima kamu, atau konflik batin yang kamu rasakan. Karena yang penting bahagia itu kamu yang ciptakan. Ya, selebihnya biar Tuhan yang mengaturnya, bukan orang lain. Jadi kamu loh yang nyiptain kebahagiaan buat diri kamu. Kenapa kamu masih mengikuti orang itu, masih terhubung dengan orang itu? Kalau sesuatu yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, buat apa gitu loh. Kamu yang bisa mengatur kebahagiaan kamu sendiri. Kamu yang bisa mengontrol sesuatu hal yang kamu lakukan agar kamu happy, agar hidup kamu lebih tenang, agar gak gelisah terus, gak marah terus, gak cemburu terus, dan sebagainya. Jadi memang kayak ngeblok seseorang, gak ngikuti seseorang, itu kadang diperlukan gitu loh. Menghindar dari seseorang itu memang kadang diperlukan, ya, untuk menjaga kesehatan mental kita dari sesuatu yang memang seharusnya sudah kita lepaskan. Jangan udah putus kamu masih stalking dia, udah putus masih kepoin apa kabar dia, ya. Dan jangan berusaha untuk melupakan, ya. Biarkan semuanya itu mengalir secara natural, dan berusaha membuat atau menciptakan kebahagiaan diri kamu. Entah itu dengan kebahagiaan fokus sama diri sendiri, cinta diri sendiri, atau kebahagiaan dengan membuka lembaran baru, ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada Lovers, Coffin, Pathway, Thief. Oke, di sini ada seseorang yang sangat mencintai kamu. Dia ingin mendekat ke kamu, tapi mungkin beberapa dari kalian memiliki sebuah trauma di masa lalu, sehingga di sini kamu ragu dan takut untuk memberikan kesempatan kepada seseorang ini. Buka dan terima energi cinta yang datang ke dalam hidup kamu. Bagaimana kamu mendapatkan orang yang tulus, yang benar-benar sayang sama kamu, kalau kamu gak berani untuk mencoba, kalau kamu gak mau untuk mengenal seseorang. Karena kamu bisa mendapatkan orang yang tulus, ya ketika kamu bisa mengenal lebih jauh seseorang tanpa mengharapkan terlebih dahulu, ya, tanpa berharap berlebihan terlebih dahulu. Karena yang salah, yang sering kecewa itu pada saat pengenalan, dia baik sama kamu, dia care sama kamu, lembut, berbeda dari yang lain di awal udah berharap tinggi. Dia bakal cinta, dia bakal jadi obat untuk kamu, dia bakal jadi milik kamu dan sebagainya. Kamu memberikan perasaan berharap dia juga memberikan ketulusan yang sama. Itu yang salah.
kamu mengenal seseorang, jangan melihat waktu dia perhatiannya, jangan melihat waktu dia baik-baiknya, tapi tunggu waktu ada pertengkaran atau waktu ada masalah. Jadi malah nunggu masalah nih ya, nunggu pertengkaran. Karena apa? Kamu bisa menilai seseorang ketika ada pertengkaran atau konflik itu. Kamu lihat ketika ada masalah atau konflik, gimana sikap dia dalam menyelesaikan masalah. Marah-marah lah, atau mukul lah, atau ngilang seenaknya, atau berusaha ngejelasin ke kamu, berusaha membuktikan ke kamu. Lah, disitulah kamu menilai seseorang baik atau buruknya. Jangan pas dia lagi ngerayung-rayungnya, jangan waktu dia lagi perhatiannya, baik-baiknya di awal, tapi tunggu momen pertengkaran kalian. Ya, tapi jangan disengaja buat masalah ya. Ya, tapi tunggu ada pertengkaran secara natural ya. Disitulah kamu menilai orang itu baik atau enggak buat kamu. Oke. Terus di sini ada sebuah kabar. Entah ada beberapa yang mendapatkan sebuah kabar, ada sesuatu yang pergi dari hidup kamu, ya. Atau memang ada yang baru saja di sini ditinggalkan oleh seseorang, atau seseorang tiba-tiba diam di sini. Ya, seperti aku ngomong tadi, kalau kamu saat ini ditinggalkan oleh seseorang, ya jangan terlalu berlarut dalam kesedihan secara berlebihan. Hidup itu terus berjalan ke depan, bukan ke belakang. Ya, ingat kalau yang namanya takdir itu milik kamu, ya, seberapa besar hambatan dan halangan, tetap aja sesuatu itu akan kamu dapatkan. Begitupun juga mau kamu pertahankan seseorang itu yang pergi, mau kamu berusaha berjuang untuk seseorang itu kembali sama kamu, mau kamu ngelakuin apapun, ya, mau magikin dia sekalipun, kalau seseorang itu bukan milik kamu, ada aja caranya untuk dia terlepas dari hidup kamu. Ya. Jadi tetap tenang. Oke, beberapa dari kalian melakukan perjalanan, atau di sini ada yang ada rencana perjalanan. Ya, ada yang berencana untuk melakukan perjalanan jauh nih, luar kota. Ya, atau yang ada yang memang lagi perjalanan dinas ke luar kota ya. Ada yang memang kayak berencana lah ya, ngeliatin voucher hotel, atau ngeliatin harga-harga tiket-tiket pesawat, kereta dan sebagainya. Terus di sini hati-hati, ada seseorang yang dimana orang ini adalah tipe orang yang sangat manipulatif. Ya, seseorang ini ada di dekat kamu, yang dimana dia baik-baikin kamu, care sama kamu. Ya, pokoknya di depan kamu baiklah di sini. Ya, tapi hati-hati karena kayak seseorang ini hanya ingin manfaatin kamu secara materi atau uang. Entah itu teman, entah itu gebetan, ya entah itu pasangan. Kayak dia tuh lagi berusaha baik-baikin kamu agar kamu itu percaya banget sama dia. Lah nanti ujung-ujungnya entah itu pinjem uang, entah itu minta uang. Ya. Pokoknya dia ada keinginan untuk memanfaatkan kamu. Jadi kamu harus waspada ya. Walaupun dibaikin orang, jangan terlalu percaya sama orang secara berlebihan. Ya, biar kamu nggak kecewa. Dibaikin orang, awalnya dikasih sesuatu, ya kamu merasa, wah dia baik nih, dia begini nih gitu. Terus dia pinjem uang. Ya karena kamu ngerasa loh dia aja ngasih aku, ya udahlah aku pinjemin gitu. Nggak mungkin lah dia akan melakukan sesuatu yang buruk, nggak mungkin lah dia manfaatin aja, atau nggak mungkin lah dia nanti kabur dan sebagainya. Ya hati-hati, kamu sering banget di sini percaya sama orang yang salah. Ya karena aku ngelihat ada orang yang baik-baikin kamu saat ini karena memiliki tujuan uang. Ya memiliki tujuan uang. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi hari ini, apa yang terjadi untuk hari ini?
Kalau kamu lagi banyak rezeki, jangan lupa untuk berbagi. Karena lagi banyak yang membutuhkan pertolongan kamu. Asal kamu tahu sedekah adalah ya pelancar rezeki. Tapi bersedekah juga nggak harus mewah-mewah dan memaksakan diri, tapi seikhlasnya ya di sini agar apa yang kamu dapatkan itu berkah, agar rezeki kamu semakin lancar ya, semakin deras mengalir ke dalam hidup kamu. Ya, kadang itu kayak ada orang ya, lagi kesulitan uang, bingung. Ya, minta tolong ke orang lain yang dulunya selalu ada, ya dulunya kamu sering bantu dia, tapi kamu minta pertolongan ya nggak digubris, nggak ada temen ya. Kalau kamu lagi susah nggak ada yang namanya keluarga atau apalah gitu ya. Di sini kamu kayak ngerasa benar-benar sendiri, kamu udah bingung. Coba untuk keluarkan uang bersedekah. Loh kak, uang dari mana? Ini pas-pasan. Nggak harus banyak. Ya 2.000 pasti ada lah ya. Kamu kasih ke orang yang membutuhkan, kamu ketemu di jalan atau masukin kotak amal. Ya, tapi dengan hati yang ikhlas. Untuk membersihkan ya rezeki-rezeki yang mungkin kurang baik atau membersihkan hal-hal yang tersumpat dan sebagainya itu dengan sedekah. Lah, di situ ya ketika kamu bersedekah itu akan melancarkan rezeki kamu yang mungkin sempat tertutup ya. Jadi nggak perlu mewah kamu harus mengeluarkan uang segini untuk bersedekah, enggak ya. Yang penting ikhlas, walaupun 2.000 perak 1.000 perak kayak gitu ya. Untuk kalian yang merasa saat ini rezekinya lagi mampet, coba untuk berbagi ya atau bersedekah. Oke. Ada yang lagi melo, iya, lagi melo banget di sini. Baru saja ditinggalkan oleh seseorang, tapi ingat ya sekali lagi, ya kalau jodoh nggak kemana. Kalau bukan jodoh, ya kamu akan ditemukan oleh seseorang yang lebih dan lebih baik. Ada yang berencana ingin pergi ke salon atau ke spa, atau ada yang ingin pijet, ya. Terus di sini. Ya, cinta yang tulus, cinta yang akan melindungi akan datang ketika kamu berusaha untuk membuka hati kamu. Ya, untuk menerima cinta baru yang hadir untuk kamu. Jangan jadikan kegagalan sebagai trauma untuk kamu. Kenali seseorang bukan ketika dia lagi perhatian. Kenali seseorang untuk mencari dia tulus atau enggak ketika kalian sedang berkonflik atau bertengkar. Bukan kalau lagi bertengkar, kamu bingung, kamu pusing, disitulah saatnya atau momennya kamu menilai seseorang itu baik atau enggaknya untuk kamu. Oke, pesan semesta untuk kamu hari ini. Pesan semesta untuk kamu hari ini. Kerinduan hati. Apakah keinginan dan kerinduan hati kamu yang terdalam saat ini? Sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menuliskan skenarionya. Ya, skenario hidupnya. Hanya mau atau tidak, berani atau tidak, itu saja. Kebahagiaan yang menciptakan adalah kamu sendiri, ya. Kita nggak bisa bergantung kepada orang lain di sini, ya. Jadi di sini apa yang terjadi dalam hidup kamu itu tergantung kamu sih sebenarnya, ya. Kamu mau melakukannya iya atau enggak. Misal kamu kangen sesama seseorang, kamu ingin kembali sama seseorang, ya tinggal dari kamunya, kamu mau atau enggak memulai komunikasi sama kamu. Itu contohnya ya, tinggal dari kamunya, mau atau enggak, berani atau enggak, itu aja. Karena yang menuliskan skenario dalam hidup kamu itu adalah kamu sendiri. Ya, setiap orang mempunyai kesempatan nih untuk menuliskan cerita dalam hidupnya. Tinggal niatan kamu, tinggal kamunya mau melakukan itu atau enggak gitu loh. Kalau kamu tetap diam, ya skenario yang kamu buat adalah sesuatu yang diam. Ya.
Dan jangan bergantung kebahagiaan dengan orang lain ya. Kamu yang buat sendiri kebahagiaan kamu. Ya. Oke, di sini waktu yang sempurna. Entah kenapa aku melihat ada beberapa dari kalian yang saat ini lagi nunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Lah, menurut semesta, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk menjalankan apa yang menjadi ide kamu, inspirasi kamu, angan-angan kamu kemarin. Karena saat ini pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilan kamu. Ya, kayak di sini tuh ada situasi di mana saat ini tuh waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Tinggal kamunya berani atau enggak melakukannya, mau atau enggak untuk mewujudkannya. Entah ya, apa yang saat ini kamu tunda-tunda untuk bergerak ke seseorang atau untuk melepaskan seseorang. Ya, ada sesuatu yang kamu nanti dulu, begini, masa sih seperti ini, kayak gitu. Ya. Ikuti intuisi kamu, percaya dan ikuti intuisi kamu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Iya, ikuti untuk intuisi kamu untuk mengambil sebuah tindakan. Ini sudah saatnya kamu untuk melakukan pergerakan. Tapi semuanya itu tergantung kamu, mau atau enggaknya, berani atau enggaknya. Gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.